Hai guys, jadi di video kali ini aku akan nunjukin sama kalian gimana sih cara atau teknik menjahit yang benar untuk pemula. Cara pakai mesin jahit dan apa aja yang perlu dipelajari dalam menjahit. Nanti kalian bisa lihat kayak gini ya. Jadi, ada jahitan lurus, ada jahitan zigzag, dan berbagai macam bentuk lainnya. Nah, ini penting banget buat kalian yang baru pemula untuk ngelatih kalian cara menjahit di mesin jahit. Nah, untuk kali ini kita akan ngejahit pakai mesin jahit portable ya. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, kita sediakan dulu kain belacu yang polos kayak gini, putih. Jadi kain belacu ini ngebantu banget karena dia nggak akan bergerak-gerak seperti kain yang licin lainnya dan cocok banget buat pemula supaya jahitannya nanti itu lebih rapi lagi. Nah, kemudian kain belacunya aku garisin dulu pakai penggaris. Ini terserah ya, kalian mau buat lebar dan panjangnya seberapa. Di sini aku tinggal buat ngikutin sisa kain ini aja dan aku buat dia persegi kayak gitu. Setelah aku garis kayak gini, aku rapihin dulu bagian yang di bawahnya ini langsung aku potong. Nah, ternyata ini kurang lurus, jadi aku lurusin lagi sedikit biar nanti nggak ganggu mata karena terlalu miring. Kalau udah, ini langsung aja kita gunting pakai gunting kain ya, guntingnya. Kalau udah jangan lupa buat kita gunting bagian-bagian sisanya biar dia lebih rapi. Nah, sekarang aku akan mulai menggambar bentuk-bentuk yang akan aku jahit. Untuk bentuk pertama, aku akan buat lurus aja. Tapi maaf banget, di sini ternyata aku ngegarisnya miring. Tapi kalian harus buat dia lurus ya. Nah, kita buat garis-garis lurus ini sebanyak yang kita bisa aja, yang kita mau aja. Kalian mau buat 4, 5, terserah untuk ngelatih. Di sini aku akan buat 3 aja. Setelah itu aku akan buat zigzag, cuman aku perlu garis bantu supaya zigzagnya nggak terlalu miring. Nah, maaf banget ini sederhana banget karena ini tuh aku buat hanya untuk kebutuhan video aja. Nah, setelah itu kita buat kayak gini, ngebentuk zigzag. Jadi kayak gunung-gunung anak kecil, anak SD kayak gitu. Kita ikutin aja garis bantu yang tadi supaya si besarnya sama. Besar dari setiap segitiganya. Nah, semuanya dibuat kayak gini, diusahakan biar dia itu sama besarnya ya. Kalau udah, setelah ini kita lanjut lagi untuk bentuk yang berikutnya. Nah, zigzag kayak gini. Sekarang kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya. Di sini aku buat bentuknya itu seperti zigzag tapi dia melengkung kayak gini. Jadi ini bentuknya apa sih? Aku juga kurang paham, mohon maaf. Yang penting kita buat ngebentuk sesuatu yang semakin lama semakin sulit supaya kita terlatih untuk membuat dan menjahit nantinya. Kita buat bentuknya kayak gini, bentuk apa sih? Aku tuh bingung. Tapi it's okay. Semoga kalian paham juga ya. Kalian tinggal ikutin aja kayak gini. Dan gambar aku juga nggak lurus-lurus banget, nggak rapi-rapi banget karena ini untuk video di YouTube. Mohon maaf banget karena aku juga susah banget buat gambar dan ngejahitnya nanti karena harus dibuat video juga. Di sini aku gambar bentuk berikutnya, rada spiral kayak gini kita buat. Dari dalam keluar itu kalian harus usahain lurus. Di sini aku nggak buat lurus karena sebenarnya aku udah punya kayak gini, aku udah ngejahit-jahit kayak gini dulunya dan
Aku sengaja harus ulang lagi supaya kita belajar bareng-bareng. Nanti aku juga akan buat pelajaran dasar-dasar aku di YouTube ini atau di TikTok aku. Kemudian ini bentuk berikutnya yang lebih sulit lagi. Nah, aku lanjut kasih bonus bulatan kayak gini. Hanya untuk ngisi bagian sudutnya aja biar nggak kosong banget. Nah, beres kayak gini untuk gambarnya, langsung aja ke mesin jahit. Di mesin jahit aku pakai mesin portable kayak gini. Ini Singer, aku lupa tipe berapa karena ini udah lama banget sampai berabu. Jadi aku harus bersihin dulu. Buat teman-teman yang punya mesin portable, ayo langsung dipergunakan. Kalian boleh tanya-tanya kalau misalnya ada yang pengen ditanya mengenai mesinnya, misalnya susah dipasangnya atau gimana. Ya, karena mesin portable itu beda tipe aja, itu cara pemasangannya itu beda-beda guys. Tapi sebenarnya basicnya sama aja, dimasuk-masukin ngikut-ngikutin arahnya aja. Nah, di sini aku ngeluarin skoci yang ada di dalamnya karena ini udah lama banget. Jadi sisa-sisa bahan-bahan yang kemarin juga masih ada di dalamnya. Nah, ini benangnya aku kosongin dulu supaya aku bisa ngasih lihat ke kalian gimana sih caranya masang benangnya untuk di paletnya. Nah, ini aku pakai benang warna biru untuk ngejahit supaya nanti di kainnya itu kelihatan ya hasil jahitannya. Kita masukin ke sini dan kita tutup pakai ini. Nah, untuk bagian ini paletnya kita isi dulu, kita masukin dari dalam ya, benangnya ke atas kayak gini, terus kita masukkan ke ini ya, besi yang ada di sudut kanan atas itu untuk ngisi paletnya. Kalau udah, ini jangan lupa dihidupin dulu, ada tombol di sebelah kanannya, tombol on off. Oke, setelah itu kita lanjut ke pengisian benangnya. Kita buat ini, digeser ke sebelah kanan, jangan lupa digeser ya, tadi itu saya geser. Nah, untuk ininya kalian bisa lihat arahnya kayak gini, jadi lututnya ada di bagian yang tipis ini. Nah, jadi langsung aja kita lanjut untuk ngisi paletnya dulu. Diinjek aja, nanti si paletnya akan muter dan biasanya berhenti sendiri kalau sudah penuh. Aku potong benang-benang sisanya yang ngeganggu. Jadi kita tinggal lanjut aja. Dia bakal isi otomatis, jadi kita nggak perlu pegang-pegang banget sampai dia penuh. Dan setelah penuh, kita masukkan ke rumah skoci. Kalian bisa lihat ini arahnya, jangan sampai arahnya dari bawah sini ke atas, tapi harus dari atas ke bawah. Jadi searah jarum jam kayak gini, oke? Jangan sampai kebalik ya, ini salah banget, nanti jahitannya gak bagus. Harus searah jarum jam. Kemudian kita buat ini, kalian bisa lihat di situ ada bagian yang celah kayak gitu, itu harus kita selipin ini. Nah, kita selipin, terus kita selipin lagi ke bagian besi yang tipis ini sampai si benangnya itu keluar dari lubang yang ini. Oke, masukin kayak gini, yaps. Dan bisa ditarik kayak gini. Jadi dia berlawanan, kita tarik ke kiri, si putarannya ke kanan, kayak gitu. Oke, kalau udah langsung aja kita lanjut memasukkan skocinya ke dalam mesin. Di sini aku langsung nunjukin aja bagian skocinya, cara masangnya, bagian besi yang menonjol ini masuk ke ini. Nah, celah yang ada kayak gini tuh harus pas banget ke situ nanti. Nah, tapi sebelumnya si jarumnya ini harus ke atas, jangan sampai jarumnya ada ke bawah. Kayak gini. Dan ditekan sampai bunyi, tek gitu. Oke. Kalau udah dia nggak akan bergerak kemana-mana, karena bagian ujungnya yang timbul sudah dimasukkan ke dalam, ke tempatnya. Langsung lanjut ke bagian atas. Kalian bisa lihat ini, aku coba masang si benangnya untuk proses penjahitan. Nah, untuk proses ini kalian bisa lihat ini ada nomor-nomornya. Jadi setelah dimasukin ke sini, nomor putus-putus 1 itu untuk pengisian paletnya. Jadi harus melewati ini 1, kemudian muterin ininya untuk nomor 2. Nah, kalau untuk jahit kalian bisa lihat 1 yang sambungan,
kita diarahkan ke kiri, kemudian dari kiri ada nomor 2 untuk menuju ke bawah. Kemudian ada nomor 3. Di sini kita masih disuruh ke bawah. Nah, setelah itu, ini nomor 3 masih ke bawah. Kita nomor 4 ke atas. Kita diarahin ke atas, kalian ikutin panahnya. Nomor 5 kita disuruh ke bawah lagi, tapi yang ini harus kita naikin dulu. Nah, ini ada besi yang barusan muncul. Caranya naikin itu diputar dari ini sebelah kanan tangan aku, lihat ya. Nah, kayak gini ya. Terus kita turunin dari kiri ke kanan gini, jadi dia mengait di besi itu. Kalau udah, langsung lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini, di sini juga kita harus perhatikan ya. Jangan sampai salah. Nah, kita masukin kayak gini. Di sini ada besi kecil yang harus kita selipin kayak gini. Jadi kalian bisa lihat besinya itu pipih. Kita masukin karena ini portable, jadi untuk portable jarumnya itu, lubang jarumnya dari depan ke belakang. Nah, di belakang ini ada kayak tombol gitu buat naikin dan nurunin si sepatunya, jadi ngebantu banget buat kita ya. Jadi di belakang sini, mudah-mudahan kalian paham. Kalian harus punya dulu sih mesinnya supaya kalian bisa belajar dan langsung praktekin. Sekarang tinggal ngisi, masukin si benangnya ke jarum. Untuk portable kita bisa lihat jadi lubangnya itu dari depan ke belakang. Beda dengan mesin high speed yang dari kiri ke kanan. Kita langsung aja masukin. Nah, dari depan ke belakang. Terus kita tusuk sekali ke bawah. Sekali aja. Nah, jadi yang dari bawah itu bakal ikutan naik, angkat ke atas si benang yang tadi kita isi lewat skoci. Kita naikin dulu sepatunya. Kalau pada bingung, kalian boleh tanya ya teman-teman. Dari sini aku tinggal tutup lagi supaya rapi dan ngejahitnya nggak sulit. Oke, di sini aku mau ngarahin kalian ke bagian-bagian penting juga di dalam mesin ini. Kalian bisa lihat yang pertama tadi itu adalah sepatunya. Kita harus menyesuaikan banget dengan sepatunya. Tergantung jenis bahan, kemudian tergantung apa yang akan kita jahit nantinya. Misalnya kalau zigzag harus seperti apa, lurus harus seperti apa. Nah, untuk tadi itu kalian harus perhatikan pemutaran sebelah kanan ini nggak boleh ke arah belakang. Jadi harus ke arah depan kayak gini. Nah, nggak boleh ke belakang sini. Tapi harus ke depan karena nanti jahitannya kurang pas atau rusak nantinya karena kebalik. Sekarang kita lanjut untuk bagian ini. Ini pengaturan mesin, ini pengaturan lebar stikan. Aku pakai 3 aja yang biasa. Kemudian ini ada macam-macam stikannya, kalian bisa lihat. Untuk ini yang pertama kali aku pakai untuk lurus aja. Kemudian di bagian atasnya ini kerapatan dari antar benang gitu, atas dan bawah. Kalau ini lebar dari si jahitannya kalau kita mau pakai jahitan zigzag. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke proses penjahitan. Untuk proses penjahitan, di sini aku akan mulai ngejahit. Aku udah masukin kainnya, jangan lupa diangkat dulu sepatunya. Baru kita masukkan si kainnya ke dalam. Nah, kalian bisa langsung turunin si sepatunya, tapi kalau sulit untuk menentukan titik pertamanya, kalian boleh dengan menusuk dulu si jarumnya ke titik awal kita bakal mulai ngejahit, baru si sepatunya diturunkan. Kita jahit sedikit dulu, terus kita mundur untuk mengunci dengan tombolan yang aku barusan tekan. Terus kita jahit lurus, pelan-pelan aja supaya ngikutin si garisnya. Nah, kayak gini. Kemudian kita kunci lagi sampai di sini, kita harus pelan-pelan. Oke, stop. Terus kita mundur lagi kayak gini dan maju lagi untuk kunci. Oke, beres. Jadi jahitan itu awal dan akhir harus dikunci ya, karena nanti kalau nggak dikunci jahitannya bisa lepas. Nah, pengunciannya itu maju mundur sekitar setengah sentian aja ya gengs. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini ya.
kayak gini. Nah, aku buat lagi, aku coba lagi, semoga kalian paham dan aku ulangi lagi. Yang pertama jahit dulu sekitar setengah senti, turunkan sepatunya, jahit terus mundur, kemudian kita maju lagi. Oke, jahit lagi, sampai di titik ini kita langsung mundur. Oke, seperti itu. Jadi hanya untuk maju mundur aja ya. Kalian bisa perlambat video ini untuk part yang pertama ini karena itu lumayan sulit untuk pemula dalam mengunci jahitan. Oke. Jangan lupa ya, setiap benang harus dibersihkan supaya lebih rapi. Jangan nunggu nanti dulu. Kita buat lagi. Pertama aku tusuk dulu, jahit setengah senti, mundurin, terus maju. Oke, aku jahit terus sampai ke ujung jahitannya. Kemudian pas udah sampai ujung, aku mundur setengah senti, maju lagi, dan selesai. Oke, kalian bisa ulangi cara ini kalau misalnya kalian belum paham atau belum lancar untuk materi pertama ini. Untuk contoh pertama ini, kalian boleh ulangi sampai beberapa kali. Kalau udah, baru kita mulai lanjut ke yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini, kita coba tusuk lagi ke titik pertama, kemudian kita turunkan bagian sepatunya, dan kita jahit. Jangan lupa dikunci dulu ya. Oke, untuk bagian ini kalian perlu perhatian khusus supaya bagian sudutnya ini pas. Jadi aku deketin dulu kameranya. Ini aku jahit sampai di titik ini. Oke, stop. Terus kita bisa angkat sedikit sepatunya dan kita geser lagi si jahitannya supaya mengikuti arah yang baru. Oke, kalau kalian masih susah seperti yang tadi, kalian bisa putar dulu si jarumnya sampai benar-benar nyentuh. Kalian bisa putar bagian bulatan yang di samping kanan untuk membantu. Nah, pas pas jarumnya di bawah, kalian bisa langsung putar kayak gini. Nah, nggak usah pakai dinamonya, langsung aja pakai tangan kalian putar, bantuan tangan. Pas jarumnya di bawah, baru kalian geser kayak gini, kayak gitu untuk mempermudah ya. Tapi kalau udah biasa, waktu jarumnya di atas juga kalian boleh aja langsung ganti posisi kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Oke. Kalian bisa coba-coba cara ini beberapa kali untuk melatih lancarnya menjahit kalian jika nanti kalian dipertemukan dengan posisi jahit yang harus seperti ini. Kalau udah, kalian bisa coba berkali-kali untuk melatih kelancarannya. Di sini aku gunting dulu dan bersihkan si benang-benangnya supaya nggak ganggu waktu menjahit berikutnya. Oke. Kalau kalian udah mengulang-ulangnya dan sudah bisa, kalian boleh lanjut ke bentuk berikutnya. Untuk bentuk yang kedua ini sama aja, tinggal kalian ikuti dan geser sedikit-sedikit. Nah, kayak gini. Jadi kalian nginjek si pedalnya itu, si dinamonya itu dengan pelan-pelan aja, supaya kalian bisa mengikuti si bentuknya ini. Kalian geser-geser dan usahakan garisnya itu pas di titik tengah, sejajar dengan jarum. Kayak gini. Dan kalian mulai jahit dia sampai akhir. Geser aja sedikit-sedikit karena kebetulan lengkungannya lumayan landai dan tidak terlalu terjal ya. Oke, jadi ini bisa. Dan di ujung jangan lupa untuk dikunci lagi. Oke, setelah itu selesai. Kalian ulang-ulang lagi. Jangan sampai hanya dicoba sekali aja ya. Kalian harus coba berkali-kali. Kita bersihkan benang-benangnya. Ingat, untuk membersihkan benangnya itu harus setelah menjahit, jangan tunggu nanti. Kita lanjut untuk bagian spiralnya ini. Kalian bisa coba dari bagian terluarnya. Jangan lupa untuk dikunci, sesuaikan titik, dan kita mulai menjahit.
Kenapa dari luar? Karena bagian luar itu landaiannya atau lingkarannya itu lebih luas. Jadi kita coba dulu yang lebih luas, baru kita ke yang lebih sempitnya. Kita ikutin setiap garisnya, diusahakan untuk tetap mengikuti, tapi jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu kecewa. Kalau misalnya lingkarannya kurang pas, kalian harus tetap semangat dan pastikan si garisnya pas banget di tengah sejajar dengan jarum. Oke. Mari kita coba terus sampai benar-benar bisa. Jangan lupa untuk diulang-ulang juga ya. Kalian bisa lihat, ini aku juga ngejahitnya itu hati-hati banget dan belum lurus juga. Karena ini harus sambil nge-record lewat video HP. Jadi lumayan terbatas juga. Terkendala sedikit karena rada susah, harus memastikan bahwa videonya juga bagus untuk ditampilkan nantinya dan tidak ngeblur. Oke, di sini aku jahit pelan-pelan banget. Kalian juga bisa coba dengan pelan-pelan aja. Injek pedalnya dengan hati-hati, jangan terlalu kencang, jangan terlalu ditekan. Oke. Nah, ini aku selesaikan semuanya sampai ke ujung. Dan ternyata semakin kita ke dalam itu semakin sulit. Jadi pedalnya juga diinjek semakin pelan-pelan banget. Aku juga bergeraknya ini hanya sekitar setengah sampai 1 sentian aja. Gak berani untuk langsung. Walaupun aku udah biasa pakai mesin high speed. Karena ini memang merupakan penjahitan yang lumayan susah. Dan kebetulan juga tadi gambar spiral aku itu kurang pas atau kurang lurus, kurang bagus bagian lingkarannya. Jadi memang susah banget. Kalian harus tetap coba ya. Kayak gini. Oke. Untuk mencobanya, please banget jangan hanya 1 kali, tapi berkali-kali. Karena ini memang merupakan jahitan yang lumayan sulit. Karena memang basicnya mesin ini hanya untuk ngejahit lurus. Tapi tenang aja, kita bisa. Dan pasti ada caranya. Oke, bisa kalian lihat, ini makin ke tengah itu makin susah banget dan makin ada yang gak lurus juga. Kita coba lagi ngejahit, ini udah mau sampai ke tengahnya. Nah, kayak gini. Dan ini harus hati-hati. Kalau rada susah, kalian boleh pindahin jahitannya dengan bantuan si sepatunya diangkat dulu. Kemudian kita ganti arah, kayak gitu. Oke, kayak gini sudah mulai susah. Kita angkat lagi sepatunya, kita ganti arah, ganti posisi. Kita mulai jahit lagi sampai ke tengahnya. Dan kalau sudah sampai di tengahnya, kita jangan lupa untuk mengunci jahitannya. Yes, udah hampir finish dan oke, sedikit lagi dan ini susah banget. Jangan lupa diangkat-angkat aja si sepatunya. Dan selesai, jangan lupa dikunci sedikit aja. Kalau udah, kita angkat dan beres. Kalian bisa lihat jahitan aku aja juga masih susah banget buat melingkar kalau kita memang kurang hati-hati, jadi hasilnya kayak gini. Tapi kalau kalian bisa lebih hati-hati lagi, itu lebih baik. Jangan sampai miring kayak bagian di tengah aku ini. Oke, setelah itu aku lanjut ke bagian berikutnya yang bentuknya seperti ini. Sama aja, untuk awalan jangan lupa dikunci, maju setengah senti, mundur setengah senti, dan maju untuk memulai jahitan. Terus kita mulai lagi mengikuti si garisnya. Ini bagian yang paling susah, yaitu melingkar karena memang mesin ini basicnya untuk lurus. Jangan lupa, kalau kita masih bisa menggunakan bantuan si bagian belakangnya yang bisa menaikkan dan menurunkan sepatu, jadi kita bisa ganti posisi. Oke, kalau masih bisa diarahkan boleh banget, tapi kalau nggak bisa, kalian bisa dengan bantuan si sepatunya diangkat dulu. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke lingkaran berikutnya yang ini. Kita jahit lagi, ngikutin. Jangan lupa untuk selalu hati-hati karena memang bagian menjahit seperti ini tuh susah banget.
kecuali kita pakai mesin bordir yang memang sepatunya itu tidak menempel di kainnya, jadi kita bisa ngebentuk jahitan kita dengan sesuka hati. Tapi kalau ini memang pakai sepatu, jadi harus lurus jahitannya, tapi tetap aja kita masih bisa. Oke, setelah ini beres, jangan lupa untuk bagian akhir tetap dikunci juga. Nah, setelah itu selesai. Kalian boleh coba lagi, dan mohon maaf ini ada yang miring juga. Tapi aku percaya kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi daripada aku. Semakin banyak latihan, kalian pasti semakin bisa. Oke, kita coba untuk bagian bonusnya yang terakhir ini. Aku tinggal ikutin aja, dan kalau susah untuk ngikutinnya, aku tinggal angkat aja sepatunya dan ganti posisi. Sama aja basicnya seperti yang lainnya, dan harus tetap dikunci juga. Kalian bisa hati-hati juga karena proses penjahitan seperti ini itu lumayan susah ya. Ini harus kalian coba berkali-kali. Kalian boleh ulang-ulang cara dan proses pembuatannya sampai kalian benar-benar lurus dan benar-benar yakin kalau jahitan kalian ini udah bisa dicoba di kain langsung. Karena kalau di kain langsung dan salah ngejahit, kalian harus buka menggunakan pendedel berkali-kali, dan itu paling males banget. Oke, kalau udah jangan lupa bagian benangnya dibersihkan, bagian belakang dan depannya harus bersih. Oke, setelah itu mari kita lihat hasilnya. Jadi ini dia hasilnya. Jangan lupa selalu ngebersihin si jahitannya setelah kita menjahit satu persatu ya. Oke, kayak gini, supaya nanti kalian pas akhirnya nggak pusing harus motong-motong lagi. Dan kalau kalian ngebersihin jahitannya itu, jadi kelihatannya lebih rapi. Di sini aku tetap bersihin lagi supaya lebih rapi lagi. Ini bagian belakangnya, kalian bisa lihat. Kemudian untuk bagian depannya ini, mohon maaf ini untuk kebutuhan video, aku buatnya ekstra cepet banget, setengah jam harus udah beres karena aku harus ngerjain hal lain, jadi jahitannya kurang rapi kayak gini. Tapi aku percaya kalian bisa jahit lebih rapi daripada aku. Selamat mencoba. Nah, itu dia videonya, itu dia cara-caranya. Semoga bisa membantu kalian ya. Bagi para pemula yang baru banget belajar, baru banget mau beli mesin jahit atau baru punya mesin jahit, tapi nggak bisa, nggak tahu cara pakainya. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di next video ya. Thank you, dan jangan lupa buat like, subscribe, dan komen video ini. Thank you.